menebak kandidat kiper lokal di antara persaingan sengit Maarten Paes dan Emil Audero. Timnas Indonesia baru saja menambah amunisi 3 pemain keturunan baru. Salah satunya Emil Audero Mulyadi, kiper Palermo yang punya darah Garuda dari sang ayah. Emil diproyeksikan dapat menambah kedalaman skuad timnas. Merapatnya pria jangkung itu membuat persaingan memperebutkan posisi nomor 1 di bawah mistar gawang Indonesia diprediksi akan sengit. Maarten Paes yang sebelumnya jadi kiper pilihan pertama di rezim STY harus lebih keras mengupgrade kemampuan bila tidak ingin tergantikan oleh Emil dalam sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Paes dan Emil diyakini akan saling berjibaku untuk merebut hati Kluivert. Kedatangan Emil juga dipastikan akan mengubah peta kekuatan kiper timnas. Kini tinggal tersisa 1 kursi kosong di bangku cadangan. Adakah kursi tersebut akan ditempati oleh talenta lokal yang bisa dipanggil? Lalu, siapa saja nama yang berpotensi untuk digaet oleh Kluivert? Hernando Ari Sutaryadi. Nama yang satu ini masih menjadi kandidat terdepan kiper lokal yang berpeluang melanjutkan kiprah profesional bersama timnas. Hernando Ari sudah belajar banyak hal selama mengenakan seragam timnas di usianya yang baru memasuki 23 tahun. Aset masa depan Persebaya ini memulai pengabdian untuk tanah air sejak di timnas U16 pada 2017 silam. Bersama skuad Garuda Muda, Hernando jadi pahlawan kemenangan Garuda Nusantara atas rival abadi Thailand di final lewat drama adu penalti 4-3 di final Piala AFF 2018 lalu. Sejak saat itu Hernando mulai disebut generasi penerus Marcus Horizon dan Kurnia Mega sebagai kiper jagoan timnas senior. Benar saja, pemuda kelahiran kota Semarang itu sampai pada tahap dikenal khalayak sebagai langganan timnas senior. Shin Tae-yong yang pertama kali memanggil Hernando untuk menjadi portier di timnya pada penghujung 2021. Ajang AFF Suzuki Cup 2020 di Singapura jadi batu loncatan untuk naik kelas. Terbukti meski baru berusia 19 tahun saat itu, Hernando mampu tampil di atas ekspektasi. STY pun bunga dan lanjut untuk menggaransi tempat Hernando di timnas hingga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedatangan Maarten Paes yang blasteran Belanda Kediri membuat zona nyaman Hernando di nomor 1 tergusur jelang laga pembuka putaran ketiga kualifikasi. Meski begitu, ia tetap siap sedia di bench jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Malang tak dapat diprediksi Hernando Ari dihantam cedera dislokasi bahu di lanjutan Liga 1 yang membuatnya absen cukup lama termasuk dari timnas. Posisinya sebagai pelapis utama Paes digantikan sementara oleh Nadeo Argawinata yang naik pangkat. Dengan kondisinya yang telah berangsur pulih, sekarang saat yang tepat bagi Hernando untuk kembali tancap gas memberikan impresi yang baik di lapangan hijau agar menarik perhatian Patrick Kluivert. Nadeo Argawinata. Momen apa yang kalian ingat dengan penampilan Nadeo Argawinata saat mengenakan jersey Garuda? Apapun itu, yang pasti Nadeo adalah kiper yang sudah teruji kelayakannya jika diberi tanggung jawab mengawal gawang timnas. Karir Nadeo Argawinata di timnas tak lepas dari campur tangan Shin Tae-yong. Juru taktik berpaspor Korea Selatan menggandeng Nadeo ke dalam skuadnya pada 2021. Sejak itu si ganteng yang besar dari Persik Kediri selalu dibawa oleh STY dan kerap dipasang sebagai starter. Hanya saja posisinya perlahan tergantikan oleh juniornya, Hernando yang konsisten melejit dari timnas kelompok usia. Suka atau tidak, Nadeo terpaksa mengalah jadi second choice. Nadeo sempat balas dendam ketika didaftarkan sebagai ban serep bagi Paes di 2 kesempatan, yakni waktu Indonesia berjumpa Jepang dan Arab Saudi akibat Hernando yang masuk meja perawatan. Meski begitu, ia tetap saja hanya duduk menyaksikan laga selama 90 menit. Dengan pertarungan slot kiper yang semakin kompleks, Nadeo sebenarnya masih punya asa untuk gabung bareng Paes dan Emil. Namun ada sesuatu yang mungkin bisa membuat Kluivert beserta jajaran asistennya berpikir 2 kali untuk mengikut sertakan Nadeo ke training center. Sejauh ini Nadeo Argawinata sudah diganjar 2 kartu merah langsung dari saku wasit sehingga mendapat cap negatif dari pecinta sepak bola nasional. Pertarungan kiper nomor 1 timnas Indonesia, Maarten Paes atau Emil Audero? Siapa yang lebih layak untuk berdiri di bawah mistar gawang Garuda, Maarten Paes atau Emil Audero Mulyadi?
Sepertinya sekarang nggak ada yang mampu mengalahkan perdebatan panas yang satu ini di kancah sepak bola Indonesia. Kedua penjaga gawang keturunan ini sama-sama dianugerahi bakat dan skill yang luar biasa. Rekam jejak mereka juga terbilang menyilaukan jika dibandingkan deretan kiper lokal langganan timnas. Paes dan Emil saling unggul satu sama lain di berbagai aspek. Persaingan antar individu yang menjadi dilema Patrick Kluivert dan pelatih kiper timnas untuk menentukan satu di antara mereka yang akan turun sejak menit pertama. Sangat disayangkan untuk digeletakin begitu saja di bangku cadangan. Tapi karena yang bisa turun di lapangan cuma satu kiper, maka mau tak mau mesti ada yang dikorbankan. Maarten Paes, benteng terakhir yang kokoh, kini jadi nama tengah yang tepat bagi Maarten Paes. Sepanjang meniti karir, pria 26 tahun yang punya garis keturunan Kediri ini tumbuh menjadi seorang stopper yang punya kemampuan refleks tajam dan selalu tenang saat mengawal gawang miliknya. Kebolehan itu sudah Paes pupuk sejak masih di tingkat junior bersama Akademi VV Union di Belanda. Namanya merangkak naik sejak direkrut oleh klub tradisional papan atas Belanda, FC Utrecht, dan memulai debut profesional dengan tampil di Eredivisie pada 2018. Bersama De Domsterlingen, Paes menunjukkan performa yang lumayan mengesankan selama 48 pertandingan hingga 2022. Keahlian inilah yang membuatnya percaya diri untuk pergi merantau guna mempertebal CV dan memperkaya pengalaman. Klub penghuni Major League Soccer, FC Dallas dipilih jadi pelabuhan baru pada jendela transfer 2022. Dallas menebus Paes dari Utrecht dengan mahar 17,3 miliar rupiah dan langsung menempatkannya sebagai pilihan pertama. Keputusan Paes untuk hijrah ke Amerika rupanya terbukti tepat. Ia semakin dikenal publik setelah membuat got Lionel Messi frustrasi saat Dallas bersua Inter Miami. Paes pun jadi figur idola yang disanjung di Toyota Stadium, markas Dallas. Rentetan penampilan gemilang di Liga Negeri Paman Sam membuat harga Paes grafiknya melonjak. Sebuah kehormatan baginya bisa menjadi bagian dari Indonesia. Paes memang belum ada setahun dipanggil memperkuat timnas, tapi ia sudah mendapatkan pengakuan sebagai kiper yang spesial. Paes dinilai punya dua keunggulan utama, yakni ketenangan dan percaya diri yang tinggi dan selalu punya penempatan posisi yang pas. Emil Audero Mulyadi, portir kaya pengalaman. Sedikit berbeda dengan cerita Paes yang langsung terbuka untuk pindah paspor, Emil Audero sempat menuai cibiran satu Indonesia karena menolak mentah-mentah panggilan memperkuat timnas pada 2021. Memang saat itu Emil sendiri sedang berupaya untuk memperjuangkan satu tempat di skuad timnas Italia. Emil yang sudah punya puluhan caps bersama Azzurri sejak kelompok usia jelas ingin sekali namanya dipanggil ke tingkat senior. Namun, semesta berkata lain. Emil nggak kunjung tembus tim senior dan malah disalip oleh Guglielmo Vicario dan Alex Meret. Kenyataan pahit itulah yang akhirnya membuat pria kelahiran Mataram itu membuang jauh-jauh gengsinya dan mengabulkan permintaan ketum PSSI, Erick Thohir, untuk berseragam merah putih. Perjalanan karirnya bila dibandingkan dengan Paes, Emil jelas lebih beruntung karena punya segudang pengalaman yang mentereng. Emil yang memulai start dari Akademi Juventus di Turin pernah melanglang buana bersama klub-klub tenar Italia, mulai dari Venezia, Sampdoria, hingga Inter Milan. Secara prestasi jauh mengungguli Paes. Sejauh ini, Emil sudah menggondol 8 piala dari berbagai kompetisi bersama La Spezia, Signora, dan La Benamata.